Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemikiran tasawuf Ibnu Arabi, beliau berkata bahwa seseorang akan mencapai derajat insan kamil ketika ia mampu menafikan sifat-sifat manusiawinya untuk menunjukkan sifat-sifat ketuhanan yang maha sempurna. Karena sifat-sifat manusiawi inilah yang mendorong seseorang untuk bersikap sombong dan takabur, karena ia lalai, lupa akan hakikat daripada dirinya yang sebenarnya. Seseorang yang mampu menafikan sifat-sifat manusiawinya akan cenderung untuk bersikap tawadhu, rendah hati ketika ia menghadap kepada Rabb-Nya, menghadap kepada Allah. Begitu juga ketika ia berhadapan dengan sesama umat manusia. Karena ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada dirinya ataupun apa yang ada di luar dari dirinya adalah sama-sama titipan, sama-sama bersifat sementara, sama-sama lemah, terbatas, dan suatu saat nanti pasti akan lenyap, sama-sama akan ditiadakan kembali untuk kembali kepada wujud asalnya, untuk menunjukkan sifat eksistensi daripada zat yang maha kekal dan maha sempurna. Inilah makna daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu syai'in halikun illa wajhah, bahwa setiap sesuatu itu pasti akan lenyap, binasa, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, mutu qabla an tamutu, matilah sebelum engkau mati. Artinya bahwa ada dua kematian di sini. Yang pertama adalah kematian jasadi, yaitu ketika ajal telah tiba, berpisahnya roh dengan jasad, yang mana kematian ini tidak menjamin seseorang akan mencapai kebahagiaan yang sebenarnya. Karena bisa jadi dengan berpisahnya roh dan jasad kita, bisa jadi dengan kematian jasadi ini seseorang akan semakin menderita, karena ia tetap membawa sifat-sifat keakuan yang tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kematian iradi, yaitu kematian kehendak atau keinginan, keakuan yang tercela dan masuk ke dalam kehendak atau keinginan Allah yang maha sempurna. Ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada sisi Allah, segala sesuatu yang ada di sisi Allah adalah baik, dan apa yang ada pada dirinya belum tentu baik. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, justru membuat kita menyesal, justru bisa membuat kita menderita. Maka dari itu ia merasa puas. Ia puas dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah terhadap dirinya. Derajat insan kamil Ibnu Arabi ini sejalan, semakna dengan pemikiran tasawuf Al-Ghazali,
yaitu pada tingkatan tertinggi seorang hamba di dalam menghamba kepada Allah adalah ar-ridha, yang semakna dengan puas, ridha dengan apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha, lagi diridhoi, dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Artinya bahwa untuk mencapai derajat insan kamil, untuk mencapai derajat ridha tadi, agar menjadi hamba yang ridha, lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya harus melalui beberapa proses, di mana kehidupan ini, di mana perjalanan ini diliputi oleh beberapa rintangan dan godaan serta ujian. Maka dari itu seseorang harus menyucikan jiwa, sebagaimana di awal ayat tadi dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yaitu diawali dengan jiwa yang tenang. Untuk mendapatkan jiwa yang tenang tadi, maka di dalam pemikiran Al-Ghazali, seseorang harus melalui tingkatan taubat terlebih dahulu, bertobat dari segala sifat-sifat atau perilaku yang tercela, bertobat dari segala kebiasaan-kebiasaan yang tercela, bertaubat dengan sungguh-sungguh di dalam hati untuk tidak mengulang kembali perbuatan dosa yang pernah ia perbuat. Dia harus melalui tingkatan qana, kemudian wara, as-sabur, sabar, tawakal, dan lain sebagainya, sehingga ia benar-benar datang kepada Allah dalam keadaan ridha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada muslim yang sebenarnya. Keadaan seperti ini dinyatakan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang sering kita baca di dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Beliau mengaku menghadap kepada Allah dengan berserah diri di jalan yang lurus, dengan berserah diri dan tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun. Ini juga dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah bimbing beliau dengan mengatakan, "Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, karena semuanya adalah milik Allah,
maka kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah segala urusan itu dikembalikan kepada diri kita yang lemah, yang tak berdaya ini, yang mudah rapuh, yang mudah tergoda oleh bisikan-bisikan. Maka dari itu Rasulullah di dalam salah satu hadisnya, beliau berdoa kepada Allah, janganlah engkau menyerahkan segala urusan itu kembali kepada diriku walau hanya sekejap mata saja. Ini menandakan bahwa kita benar-benar lemah dan hanya berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita membaca suratul Fatihah yang diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan Allah lah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu kita mampu berdiri melaksanakan sholat. Dengan Allah lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga kita mampu melakukan ketaatan. Dengan pengakuan itulah kita bersyukur memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Karena kita menyadari bahwa segala kebaikan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak mendapatkan puji-pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia melakukan kebaikan itu karena pemberian atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu melakukan kebaikan karena semata-mata pemberian dari sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena dengan kasih sayang Allah lah sehingga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba yang penuh dengan dosa. Setiap saat kita bermaksiat di hadapannya, tetapi Allah masih menuntun kita untuk tetap melakukan ketaatan kepadanya. Ar-Rahmanir Rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, di mana hari itu Allah akan menunjukkan kekuasaannya, kebesarannya. Dia akan mengadili semua umat manusia apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Menghadirkan kesadaran di dalam hati bahwa kita tidak ada yang bisa menjamin keselamatannya pada saat itu. Apakah kita tergolong orang-orang yang dimurkai? Apakah kita tergolong orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam rahmatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita adalah hamba yang butuh kepada Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah. Dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kami menyadari bahwa betapa lemahnya kami dalam menghamba kepadamu. Betapa lemahnya kami menghadapi hawa nafsu kami sendiri. Betapa lemahnya kami menghadapi bisikan-bisikan syaitan dan lain sebagainya. Sehingga kami selalu kepeleset di dalam berucap, di dalam bersikap, berprasangka. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertolongan seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Tunjuki kami ke jalan yang benar. Tunjuki kami agar kami senantiasa berada di jalan yang baik, di jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang saleh. Terkhusus yaitu jalan yang ditempuh oleh junjungan kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di saat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para ulama kita, guru-guru kita mengingatkan agar kita benar-benar memohon kepada Allah pada saat itu. Kita meminta kepada Allah. Apa yang kita minta? Tiada lain selain, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh, yang senantiasa ikut bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kemudian kita rukuk. Rukuk itu adalah simbol daripada sifat ta'zim, penghormatan, pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita berhadapan dengan seseorang yang dimuliakan, yang memiliki derajat yang tinggi di sisi manusia atau di masyarakat, maka adab yang harus kita tunjukkan pada saat itu adalah sedikit membungkukkan badan kita sebagai suatu penghormatan kepada beliau, atau suatu tanda ketawaduan kita. Apalagi ketika kita menghadap kepada Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan yang begitu besar. Kemuliaan manusia itu didapatkan daripada kemuliaan Allah. Maka yang kita baca adalah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah. Artinya bahwa kita menyucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar, maha menyaksikan segala puji-pujian hambanya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita sujud. Sujud itu adalah simbol daripada kerendahan dan kehinaan kita di hadapan Allah. Pada saat kita sujud, kita tempatkan wajah kita, wajah yang berada pada tempat yang paling tinggi pada diri. Kemudian kita tempatkan di tempat yang terendah, sejajar dengan kaki kita. Ketika kita sujud, kita merasa bahwa segala anggota tubuh ini adalah hina, adalah senantiasa di dalam melakukan kemaksiatan. Kita menyadari ketika tangan, wajah, kaki
kita sujud, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sujud, kita menyadari, merasakan bahwa seluruh anggota tubuh ini dalam kehinaan, tidak terlepas dari yang namanya khilaf dan dosa. Maka kita serahkan kepada Allah. Kita rasakan tubuh ini kita serahkan kepada Allah yang maha memiliki. Dan kita mengharap akan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita duduk di antara dua sujud. Kita membaca 8 doa, yaitu sebagai gambaran dalam kehidupan kita bahwa kita adalah hamba yang tidak terlepas dari yang namanya dosa. Kita memohon ampun, Rabbil firli warhamni. Kita memohon kasih sayang Allah. Wajuburni. Kita memohon kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kita, memperbaiki, mencukupi keadaan kita, agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Warfa'ni, agar Allah meninggikan derajat kita dengan senantiasa istiqamah di dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Warzuqni, agar Allah senantiasa memberi kita rezeki yang halal lagi baik, agar kita menjadi hamba yang bersyukur dengan senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Wahdini, tentunya dengan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua adalah hamba yang sesat kecuali Allah memberi petunjuk kepada kita. Wa'afini, dan kita memohon agar Allah memberi kita kesehatan walafiat, bukan hanya sekedar sehat badan saja, tetapi tentunya diikuti dengan sehat rohani, yang mana dengan sehat jasmani dan rohani itu kita kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'fu anni, kita memohon ampun, dan dari segala kesalahan-kesalahan itu kita meminta agar diganti dengan kebaikan. Kemudian selanjutnya gerakan tasyahud akhir, di mana gerakan tasyahud akhir dan bacaannya itu kita harus meresapi dan menghayati bahwa tasyahud membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah dan seterusnya, itu adalah gambaran daripada dialog antara Allah dan Rasulnya. Kita mengikut kepada Rasulullah sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah ketika itu, at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, bahwa segala kemuliaan, keberkahan dan keselamatan itu milik Allah dan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka resapilah, rasakan bahwa itu adalah ucapan salam dari Allah kepada sang kekasih, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berakhlak dengan akhlak Allah, kita mengucap salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka
Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Betapa mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia tidak terlena dengan kemuliaan yang dilimpahkan kepadanya pada saat itu. Tetapi ia masih ingat kepada umatnya yang saleh, yang senantiasa mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan keselamatan itu juga kepada orang-orang yang saleh, yang senantiasa mengerjakan perintah Allah. Pada saat yang sama, kita berharap agar termasuk sebagai hamba yang saleh, yang mendapatkan salam dan doa dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu pula kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang beriman, yang mengerjakan sholat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Lalu kemudian dengan kesadaran itu kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang memelihara kita, dialah yang menciptakan kita, dialah yang menjamin kebutuhan-kebutuhan kita, dan dia pula lah yang memberi keselamatan kepada kita. Maka tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita bersaksi pula bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah, yang senantiasa memberi seruan kepada hamba-hamba Allah agar tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dialah yang selalu berseru di dalam hati hamba-hamba Allah agar tidak menyekutukan Allah dan selalu berada di jalan yang benar. Kemudian kita bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita mengucap salawat, berarti pada saat itu kita telah mengagungkan Allah dan memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat itulah kita dianggap sebagai hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan salawat itulah kita berakhlak dengan akhlak Allah. Dengan salawat itulah kita memohon kepada Allah agar menjadi hamba yang dicintai, agar menjadi hamba yang senantiasa selamat ikut bersama di jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menoleh ke kanan dengan mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullah. Artinya, ketika kita mengucap salam pada saat itu, kita memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa menebar kasih sayang dan keselamatan kepada umat manusia. Artinya bahwa setelah kita keluar dari sholat ini, maka diharapkan kita menjadi hamba-hamba, kita menjadi pribadi yang menyelamatkan ataupun menebar kasih sayang kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini adalah perbuatan Muhammad. Inilah hakikat daripada perbuatan Muhammad. Salat ini adalah hakikat dari perbuatan Muhammad. Karena tidak ada yang berlaku-laku di dalamnya. Tidak ada yang berbuat di dalamnya. Kecuali menggambarkan daripada hakikat diri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini sebagai umat beliau mengikuti beliau dengan segala apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah secara lahir dan batin. Ia menghamba kepada Allah dengan melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, lalu kemudian kembali kepada umat untuk berbagi rahmat, keselamatan, dan kasih sayang. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan saya akhiri minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.